Yang pertama kan nggo nulis jeneng. Yang pertama nggo nulis jeneng. Yang kedua kanggo nulis jenenge kutha. Ya. Kemudian kanggo nulis jenenge negara. Kanggo jejuluk. Jejuluk itu sampean mengenal dengan gelar. Jabatan itu pakai murda juga ya? Iya. Terus nama jabatan, contoh bupati, gubernur gitu, jabatan. Kalau negara saja ditulis pakai aksara murda berarti provinsi juga pakai aksara murda. Provinsi. Ini yang bisa kamu tulis menggunakan aksara murda. Nah, silakan ditulis aksara murda itu ada no, ada ko, ada so, ada to, ada bo, ada go, ada po, dan ada nyo. Ayo ditulis sadurung. Iku mang nanggone renaya. Hanya ada satu ya. Renaya yaitu huruf no. Maka aksara murda nang jeneng renaya itu re-nya aksara murdanya tidak selalu berada di depan. Karena apa? Karena ro tidak memiliki aksara murda. Jadi ditulisnya seperti ini. Iki re. Nane nganggo aksara murda. Nah, aksara murda no itu gampang. Kurungan kabeh telu gitu ya. Ditambah dengan ya. Renaya. Ini adalah aksara murda. Ya. Terus sekarang kita ke Mareta. Mareta, ayo. Ono aksara murdane apa? Ayo. Mareta. Berarti ini pakai mo-nya, mau aksara biasa. Ya. Terus red-nya pakai seperti yang tadi dan pakai to. Nah, ini adalah aksara murda. Jadi kalau dua kata maka ini kan ada dua kata ya. Dua kata renaya dan mareta maka hanya boleh ada dua aksara murda karena masing-masing kata diwakili oleh satu aksara gitu ya. Kalau baik, sekarang Ibu akan lanjutkan bagaimanakah ketentuan yang pertama adalah bahwa dalam setiap satu kata cukup diwakili satu aksara murda ya. Bu, kalau ditulis pakai aksara murda semua karena namanya ada semua, misalnya Puspita itu kan aksara murda ini kan P, S, P, T ada semua. Ini tidak boleh ditulis menggunakan aksara murda semua atau huruf besar semua. Kalau dalam bahasa Indonesia boleh, dalam bahasa Jawa tidak boleh, aksara Jawa tidak boleh. Tulisan menggunakan aksara murda semua hanya boleh digunakan untuk menulis nama Tuhan. Aksara murda itu boleh dipakai boleh diberi sandangan, bisa dipakai pasangan, tetapi tidak bisa dipakai untuk aksara paten. Aksara paten itu yang bagaimana? Penjelasannya seperti ini. Misalnya saya ada nama Respita. Ya. Di dalam nama Respita ini kita melihat ada aksara murda ada 1, 2, dan 3. Ada 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, aturan yang pertama adalah satu kata cukup diwakili satu aksara murda. Jadi kita bisa memilih antara S, P, T. Dari 3 itu mau yang mana. Aturan yang kedua, jika yang paling depan sudah ada aksara murdane, maka gunakan yang paling depan. Jika tidak ada, maka gunakan yang di belakangnya. Ini kita ada aksara murda paling depan yaitu S. Tetapi S di sini mati. Ya kan?
Kalau nggak mati dia mestinya bunyinya resi, resa, resu, itu nggak mati, tapi ini res, maka S menjadi mati. Aturannya adalah aksara murda itu, AM itu aksara murda ya. Aksara murda iku ora kena dienggo aksara paten utawa mateni. Itu kan mateni toh. S-nya kan S jadi mati. Ndak boleh ini ya. Aksara murda itu ndak boleh. Maka respita S, aksara murda yang ada di depan ini tidak boleh ditulis menggunakan aksara murda karena dia mati. Pilihannya adalah mundur atau bergeser ke berikutnya, yang kedua yaitu P. Ya. Nah, dengan begitu kita akan menuliskan respita itu. Saya tulis lagi. Dengan cara begini. Ini contoh yang salah. Ini re. Bu, ini pakai aksara murda Bu ya. Kan S-nya ada murdonya gitu misalnya ya. Wis dikandani tapi ndablek gitu. Ini so. Tapi soalnya harus mati Bu. Jadi belakangnya harus pakai pasangan. Oke, kita pakai pasangan po. Terakhir kita pakai to. Misalnya begitu. Jadi kalau dibaca ini res, ini pita. Nah, penulisan seperti ini salah. Tidak boleh ya. Ora oleh. Yang benar bagaimana? Karena syarat atau peraturannya adalah aksara murda ora oleh dienggo aksara paten, maka ditulisnya begini. Ini res, re-nya, kemudian S-nya pakai so biasa. Mengapa begitu? Karena dia akan menjadi so yang mati. Nah, di sini baru kita menggunakan aksara murda po. Aksara murda po itu seperti ini. Ditambahi dengan sandangan mulu, maka menjadi respi. Tinggal tambahkan ta. Respita. Jadi ini penulisan yang benar ya. Ini penulisan yang salah. Mengapa salah? Karena di sini ada aksara murda yang digunakan paten. Itu tidak boleh. Ini penulisan yang benar. Mengapa benar? Karena di sini aksara murdanya tidak jadi paten. Ya. Dia mati ketika dimunculkan ada pasangan. Berarti aksara murda iku ora kena dienggo paten, tapi aksara murda oleh dienggo pasangan. Gitu penjelasannya. Hari ini ada beberapa poin yang bisa kamu tuliskan di grupmu nanti. Saya ingin sampai menuliskan di dalam grup ada berapa peraturan yang kamu dapatkan dari penjelasan Bu Puspita hari ini ya. Let it go.